Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Vika ya? Iya. Ada keperluan apa ya Bu? Ibu manggil saya. Oh ya, silakan duduk dulu Mbak Vika, monggo. Iya, terima kasih Bu. Nah, Mbak Vika tahu kenapa kok dipanggil Ibu hari ini? Mohon maaf, enggak tahu Bu. Iya. Jadi begini ceritanya Mbak Vika. Ibu dapat laporan dari teman-teman. Iya. Katanya Mbak Vikanya ndak mau ikut kerja bareng piket harian bersama teman-teman. Nah, ini benar apa salah, ayo? Iya, benar Bu. Benar. Iya, benar. Loh, kenapa kok ndak mau ikut piket sama teman-teman Mbak Vika? Anggotanya udah banyak Bu. Oh gitu. Iya. Jadi karena anggotanya sudah banyak Mbak Vikanya ndak mau ikut piket gitu. Iya Bu. Wah. Coba Mbak Vika masih ingat kesepakatan kelas kita kemarin? Iya, masih. Apa, ayo? Kelas milik kita bersama, jadi kita jaga sama-sama. Nah, begitu kan masih ingat. Iya. Jadi kelas itu milik kita, harus kita jaga bersama-sama, begitu ya. Iya. Nah, kalau Mbak Vikanya nggak mau ikut piket begitu, melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Iya, melanggar. Melanggar. Benar atau salah itu? Salah. Salah. Jadi apa dong solusinya? Minta maaf kepada teman-teman. Habis itu melakukan pekerjaan yang seharusnya saya lakukan. Begitu ya? Iya. Bolehlah. Jadi kelas milik kita harus dijaga bersama-sama ya. Iya. Oke lah kalau begitu, laksanakan tugas sesuai tanggung jawab ya. Iya. Oke, boleh. Terima kasih Mbak Vika. Iya Bu. Kembali ke tempat ya. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Mojosari atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Mojosari, Bapak Ibu guru peserta pengimbasan yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kenikmatan sehat, kesempatan untuk bisa mengikuti acara pengimbasan dari calon guru penggerak SMA Negeri 1 Mojosari. Salawat dan salam tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, kiranya acara kita nanti bisa berjalan dengan lancar, membawa manfaat dan berkah buat kita semuanya. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu marilah kita ikuti sambutan sekaligus arahan dari Kepala SMA Negeri 1 Mojosari yang akan diwakili oleh Bapak Kustiono selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat. Kepadanya kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara di pagi hari ini. Alhamdulillah di SMA kita ini ada calon-calon guru penggerak di mana hal ini sangat dibutuhkan demi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 1 Wonosari. Izinkan saya bersama Ibu Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir hari ini memberikan sedikit kata-kata. Yang pertama, selamat bagi Bapak Ibu yang sudah masuk menjadi calon guru penggerak angkatan kelima. Yang hari ini Bapak Ibu sedang mengalami pengimbasan tentang materi yang akan disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang nanti diberikan membawa hasil manfaat untuk kita semua, yang intinya demi kemajuan anak didik kita di SMA Negeri 1 Mojosari. Sekali lagi, selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah disampaikan terima kasih kepada Pak Kusyono. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin bisa istirahat sejenak. Nanti pembahasan materi ini ada 6 pokok bahasan. Ya, 3 materi akan disampaikan oleh Ibu Inayatul Iza. Mulai dapur diri langsung ke sini. Ya, kasih applause dulu buat Bu Inaya. Mohon izin Pak. Jadi kami berdua kali ini mendapatkan amanah karena mungkin berapa bulan ini Bu Inaya? Hampir 2 atau 3 ya. Iya, kurang lebih sekian ya. Kami sudah mendapatkan beberapa materi dan amanahnya saat ini kami harus mengimbaskan pada Bapak Ibu semuanya demi kemajuan pendidikan di Indonesia seperti yang disampaikan Pak Kus tadi, khususnya di SMA Negeri 1 Mojosari. Baik Bu Naya, mungkin bisa berbagi nanti materinya apa saja ini Bu yang mau kita imbaskan pada teman-teman semua. Terima kasih Bu. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Ibu Nurul bahwa kami harus melakukan kegiatan pengimbasan ini kepada rekan-rekan sejawat, guru-guru hebat semuanya di sekolah begitu. Jadi untuk penerapan budaya positif ini ada 6 poin. Ada 6 poin kita imbaskan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah berkenaan dengan perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, teori kontrol dan teori motivasi. Kemudian keyakinan kelas. Itu 3 materi yang insya Allah saya yang akan menyampaikan pengimbasannya nanti. Oke, yang berikutnya nanti biar kepo semuanya Bu ya. Nanti saya jelaskan nanti. Tapi satu yang perlu dipahami dan diyakini oleh Bapak Ibu semuanya, kami berdua di sini ini bukan berarti kami yang lebih tahu, bukan berarti kami yang lebih hebat ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Mojosari semuanya hebat. Oke, mungkin langsung Pak Kus mohon izin nanti ini Bu Inaya langsung mempresentasikan materinya yang pertama. Bu Inaya monggo. Insyaallah. Oke, tadi ya. Monggo. Kok dingin Bu? Ini saya agak nervous nih. Nggak apa-apa. Kita niatkan berbagi untuk teman-teman semuanya ya. Tadi ya Bapak Ibu semuanya ya. Atau mungkin biar nggak tegang Bu Inaya ini ada sesuatu yang bikin situasi lebih meriah apa itu? Ada ice breaking mungkin Bu Inaya? Iya, barangkali biar lebih semangat lagi kita belajar bersama-sama. Kita tawarkan dulu mungkin dari Bapak Ibu hebat yang ada di sini ini ada yang berkenan mau memimpin ice breaking? Iya, monggo. Pak Krisno mungkin punya? Oke. Belum Bu, masih malu-malu. Coba dikasih itu dulu. Karena ini masih awal, jadi barangkali mari kita olahraga saja dulu. Oke, berarti instrukturnya gimana? Berdiri? Enggak, jadi ini olahraganya tidak harus pakai sepatu cat. Oh keren. Tidak harus pakai jas juga enggak apa-apa. Oke. Jadi kita olahraga di tempat ini
ini di ceritanya? tempat begitu. Penasaran ya? Tempatnya seperti apa? Sebenarnya sudah pada kenal semuanya Bu Nurul. Apa itu? Ini kita sebutnya sebagai brain gym. Oh, brain gym. Ya. Apa itu brain gym? Apakah itu brain gym? Mari kita ikuti bersama. Yang mana ini Bu? Silakan diputarkan dulu. Ini sebenarnya memang harusnya ada musik, tetapi karena kita masih awal, tidak usah pakai musik, tidak apa-apa, kita berolahraga. Oh, olahraga musik. otak ya. Musik. Semangat ya Bu Susi ya. Semuanya. Siap ya. Ayo. Jadi kita akan senam Kita ikuti alat instruksi dari Ibu Inaya ya. Nanti barangkali ada Bapak Ibu guru mau ada ice breaking yang bisa menambah semangat kita, boleh maju untuk ikut ngasih ice breaking. Boleh. Ini kebayang kalau kita berada di tengah-tengah murid-murid kita ya. Jadi untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, boleh kita awali dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Oke. Langsung saja Bapak Ibu, kita angkat tangan kita yang kanan. Yang kanan, yuk angkat satu jarinya. Jadi telunjuk, oke? Oke. Nah, nggak usah ini turunkan sebentar, oke. Nah, kalau saya pegang ini kayaknya susah ya. Oke, saya pegangkan, aman. Oh, Masya Allah. Oke, saya pegangkan. Oke. Kemudian tangan yang kiri kita buka 5 jari seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita punya otak kanan dan kiri harus dimaksimalkan semua begitu ya. Nah, ini olahraganya adalah kita pindah dalam hitungan 3, oke? Coba dulu. 1, 2, pindah. 1, 2, pindah. Wah, ini masih ada yang salah-salah ini ya. Sudah siap ya? Kita agak buat lebih cepat, oke? Siap? Siap. 1, 2, pindah. Kita agak buat lebih cepat, oke? Siap? Siap. 1, 2, pindah. Luar biasa. Oleh semangat ya. Oleh semangat ya Bapak Ibu. Dan terima kasih Bu Inaya. Ternyata senamnya bikin keringetan ini ya. Belum itu Bu, masih level awal pemanasan itu Bu. Nah, kalau tadi kita masih pemanasan, masih gerakan yang Nanti belum terlalu apa itu kalau istilahnya di senam apa itu Bu Susi? Kalau awal itu Bu Susi? pemanasan ya. Belum ya, masih step 1. Step 1. Kalau dalam bahasa singkat itu tingkat TK gitu. Oh, tingkat TK. Iya. Mau lanjut? Jadi ini agak susah sedikit. Tapi karena sudah pemanasan, insya Allah menjadi gampang begitu ya. Bapak Ibu guru SMA Junaidi selalu gampang ya cara buatnya. Siap. Jadi ini tangan kanan kita kepalkan. Oke, perlu dipegangin lagi Bu? Oh iya. Oke. Nah, yang tangan kiri kita buka 5 jari ya. Sekarang yang berkepal tangannya taruh di atas, yang buka tangannya di bawah. Kita rubah dalam hitungan 3. Siap? 1, 2, pindah. Ini yang kepal, yang tangannya kepal. Atau gini Bu, biar kelihatan. Bapak Ibu guru hebat, mohon berdiri dong biar kelihatan. Iya, biar semakin semangat. Monggo. Iya, luar biasa. Bungkus lagi ya. Asik. Jadi yang di atas, Bapak Ibu yang tangannya kepal itu yang ada di atas. Kalau dia posisi bawah maka harus dibuka begitu. Siap ya, kita Bunga yang di bawah. Oh iya. Siap. 1, 2, pindah. 1, 2, pindah. Kita lebih cepat. Pindah. Oke, biasa.
Iya. Kayaknya cukup deh Bu Inaya ya. Cukup dulu deh. Nanti kita ya. Iya. Cukup dulu. Sabar ya Ibu ya. Disimpan energinya untuk kita lebih semangat mendapatkan materi dari Ibu Inaya. Terima kasih Bu. Langsung Pak, langsung. Langsung silakan Bu Inaya. Terima kasih, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini kami berdua hendak melakukan pembahasan ya. Jadi bukan berarti kami menggurui, tapi hanya berbagi apa yang sudah kami terima dalam pendidikan guru penggerak seperti itu. Nah, jadi sedikit refleksi ke belakang. Kemarin ada pertanyaan dari Bapak kita, Bapak Hermawan, apa hubungannya guru penggerak dengan merdeka belajar seperti itu. Nah, kita masuk di slide Ibu. Oh, ini tadi yang berinjing tadi ya, olahraga otaknya kita tadi. Oke, next slide. Ya, nah ini secara garis besarnya seperti ini. Hubungannya guru penggerak dengan kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa? Tidak kelihatan ternyata ya, tetapi secara umum yang ada di tengah-tengah itu adalah bertuliskan profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya, tujuannya ada pendidikan guru penggerak dengan kurikulum belajar kita itu punya tujuan yang sama, yaitu menciptakan profil belajar Pancasila seperti itu. Dan kemudian ada rangkaian bla 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 bla, paling atas itu ada budaya positif yang akan kami sampaikan hari ini seperti itu. Nah, ada 6 elemen dalam profil belajar Pancasila itu. Sebenarnya tidak terlalu susah. Kita bisa biasanya kalau ibu guru bahasa Indonesia itu ngasih akronim agar kita mudah menghafalnya begitu. Nah, akronim yang saya sempat dapat ketika melihat channel Sahabat Belajar itu adalah roti manis. Enak nggak Bu? Makan roti manis deh. Nah, ternyata profil pelajar Pancasila ini kalau di akronimkan itu menjadi makan roti manis. Ada 6 elemen itu. Yang pertama adalah makan roti manis, begitu. Ma yang pertama itu adalah beriman, dari kata mannya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kan itu berkebinekaan global. Cita-citanya yang kedua menciptakan seorang pelajar yang berkebinekaan global. Dan yang ketiga, makan roh. Roh diambil dari kata bergotong royong. Jadi diharapkan nanti murid-murid kita itu memiliki karakter gotong royong. Dan yang keempat, ti, makan roti gitu ya. Ti diambil dari kata makan roti manis. Nah, T-nya ini tadi apa ya? T, kreatif. Yes, very good. Alhamdulillah. Makan roti manis. T-nya itu dari kata kreatif tadi. Makan roti manis. Yang selanjutnya adalah mandiri, begitu. Mandiri. Dan yang terakhir, nis itu diambil dari kata berpikir kritis. Jadi lengkap, makan roti manis. Ini 6 elemen profil belajar Pancasila. Jadi hubungannya sangat erat sekali antara kita selaku guru dengan kurikulum Merdeka Belajar itu. Jadi kami dikasih materi-materi berkenaan dengan bagaimana
memerdekakan murid belajar. Ada konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah mengenalnya. Di antaranya ada semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut buri handayani. Di depan kita itu memberi contoh, di tengah kita membangkitkan semangat, kemudian di belakang kita memberi dorongan, dukungan, seperti itu. Jadi sebenarnya pendidikan itu berpusat pada murid, begitu. Murid yang harusnya menjadi subjek dalam belajar. Maka pada kesempatan ini kita akan memahami tentang budaya positif tadi. Boleh dilanjut Bu slide-nya. Oh, ini yang tadi sudah ya, makan roti manis sudah tadi. Lagi. Oh, ini ketemu lagi di budaya positif. Lagi Bu, terima kasih. Ini adalah capaian umumnya. Jadi memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Lanjut Bu. Nah, secara khusus kita akan membedah bersama-sama konsep budaya positif. Ada 6 poin. Ini yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas. Insya Allah saya yang akan berbagi, dan selanjutnya nanti Bu Nurul yang akan menyampaikan. Lanjut Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, berkenaan dengan pendidikan anak. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seperti seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, kita pendidik itu ibaratnya adalah seperti petani. Petani, sehingga anak-anak didik itu adalah benih-benih yang bermacam-macam, berbeda-beda. Maka ketika kita menemani, menuntun, mendidik anak-anak dalam belajar, tidak boleh menyamaratakan, karena benihnya berbeda-beda. Yang harus kita lakukan adalah yang dicetak tebal itu. Kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Seandainya dia benih padi, maka harus dirawat, diperlakukan seperti padi, begitu ya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi anak didik kita itu benih yang bermacam-macam, sehingga guru hanya menuntun mereka tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alami dan kodrat zamannya, begitu. Tidak boleh memaksakan. Nah, jadi kita akan memasuki materi yang pertama, perubahan paradigma. Boleh Bu? Oh, ini tadi eksplorasi konsep. Materi yang akan kita bedah bersama hari ini, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kemudian 3 poin yang bawah nanti disampaikan oleh Bu Nurul, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, next. Nah, kita bermain sebentar Bapak Ibu. Ini berkenaan dengan materi kita tentang perubahan paradigma, teori kontrol ya. Nah, saya kasih kertas, masing-masing monggo dibagi. Nah, silakan dituliskan hal-hal yang menurut panjenengan yang paling berharga, hal yang berharga yang dimiliki. Ibu minta kertas lagi di bawah tadi. Bapak Ibu mohon dituliskan apa hal yang paling berharga yang Anda miliki di situ ya. Kemudian dilipat kecil dan amankan di genggaman tangan Anda, begitu. Sudah.
Satu aja, dilipat, digenggam di tangannya. Sudah? Sekarang coba teman yang di sebelahnya, ini gantian ya, mencoba untuk membuka kepalan tangan temannya. Ditaruh di genggaman tangan, kemudian teman yang di sebelahnya berusaha membukanya, begitu. Loh. Jadi ditutup rapat, disimpan, ini hal yang paling berharga ya, rahasia, disimpan. Silakan teman yang di sebelahnya berusaha untuk membukanya. Ayo, monggo. Jadi bukan dibuka sendiri, bukan, temannya yang buka. Jadi gantian, satunya ditaruh dulu, satunya dibuka, begitu. Wow, sudah ya. Sebentar, ini tadi sudah saya lihat ada Pak Ismi sama Bu Tuti. Bu Tuti, bagaimana, apa yang dirasakan ketika sangat sulit sekali? Sangat sulit sekali. Kenapa kok sulit sekali, Bu Tuti? Karena dipertahankan. Karena dipertahankan, begitu ya. Jadi tidak bisa membukanya. Oke, kita klik. Nah ini tadi ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya Bapak Ibu? Apa yang terjadi kalau ada tadi itu kawan kita pegang hal yang berharganya, dipegang dengan teguhnya, sulit dibuka karena dipertahankan. Pertanyaannya, siapa yang punya siapa yang pegang kontrol? Jadi yang pegang kontrol adalah diri sendiri, seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini pelajaran yang kita dapat. Kita lanjutkan. Ini diperkenalkan oleh Dr. William Glasser bahwa selama ini kita memandang bahwa kita bisa mengontrol murid kita, padahal tidak begitu. Ada yang namanya ilusi di sini. Poin yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol teori, atau sekarang lebih dikenal dengan teori pilihan, choice teori. Itu yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Padahal seperti tadi itu, yang punya kontrol itu adalah kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Sama dengan guru dan murid. Kita tidak bisa mengontrol murid. Ini ilusi. Kayak seperti kita sudah mengontrol murid kita. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa ada ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter. Jadi kita menganggap bahwa kalau kita menjudgment orang, kemudian membuat dia merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakternya. Padahal tidak. Nah ini berhubungan kemudian dengan teori motivasi nanti habis ini. Kemudian poin yang ketiga yang disampaikan dalam teori kontrol adalah bahwa semua penguatan positif, penghargaan, bujukan terus-menerus itu efektif dan bermanfaat. Nah ini ilusi ternyata. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi artinya kalau inti dari konsep filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid, sama kurikulum merdeka itu juga memerdekakan dalam belajarnya. Begitu. Lanjut Bu. Nah
Ini adalah bagian skema perbedaan antara paradigma stimulus respon versus teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maksa gitu ya. Tetapi kalau teori kontrol itu kita masuk ke dunia mereka, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini nanti berhubungan dengan motivasi dari dalam, internal motivation begitu. Nah, poin yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Jadi hendaknya kita tanya alasannya kenapa kok mereka melakukan hal yang seperti itu, begitu. Nah, poin yang ketiga, selama ini stimulus respon yang kita pahami adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tetap sudah kita praktekkan dengan game genggam tangan bahwa tidak ada yang bisa mengontrol saya kecuali diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, begitu. Nah, poin yang ketiga, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan baru. Ada kolaborasi antara guru dan murid. Kemudian model berpikirnya, kalau stimulus respon itu menang kalah, tapi kalau teori kontrol itu win-win solution gitu, menang-menang. Lanjut Ibu di slide selanjutnya. Nah, maka memaknakan kata disiplin itu sepertinya perlu kita telaah kembali. What is disiplin? Disiplin itu diambil dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi belajar itu, lanjut Ibu, harusnya dari dalam motivasi dirinya, menggali potensi menuju tujuan apa yang dia hargai. Selama ini kita memaknakan kata disiplin itu lebih pada kepatuhan pada tata tertib begitu ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga ada rasa ketidaknyamanan dalam diri anak karena dia melakukan sesuatu yang tidak secara sadar dia yakini, begitu. Ada unsur pemaksaan. Slide selanjutnya Ibu. Nah, ini teori perilaku manusia berhubungan dengan tadi itu. Kalau orang melakukan sesuatu atas dasar kepatuhan tadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga mereka melakukan itu takut dihukum dan lain sebagainya, ini namanya motivasi yang tumbuh itu tidak dari dalam dirinya. Motivasi yang keluar muncul tidak dari dalam tetapi dari faktor luar. Ini tidak bertahan lama. Selanjutnya poin yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain karena mengharapkan ada reward. Nah, ini juga karena faktor eksternal lagi. Motivasi yang dia itu motivasinya eksternal. Nah, poin yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dari dalam, menjadi insan sesuai harapan kita. Apa yang saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal itu. Nah, ini motivasi internal. Jadi konsep merdeka belajar itu diharapkan bahwa yang menjadi subjek belajar itu adalah murid, bukan guru. Jadi kita sebagai guru harusnya menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Hanya menuntun saja, sehingga kita butuh untuk menciptakan budaya positif di lingkungan belajarnya, sehingga akan muncul motivasi dari dalam kesadaran diri sendiri melakukan
dia akan mendapatkan apa sesuai dengan nilai yang dihargainya. Selanjutnya Bu, nah ini adalah arti kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ditumbuhkannya harus dari dalam keyakinan anak tersebut, sehingga kita butuh menguatkan keyakinan kelas agar bisa memberikan budaya yang positif di sekolah. Nah, ini ada lingkaran-lingkaran pengaruh, ya, lingkaran pengaruh. Yang paling kecil di tengah itu adalah peraturan kelas. Kemudian lingkaran selanjutnya ada keyakinan kelas dan lingkungan positif, dan yang paling akhir yang memiliki pengaruh besar itu adalah budaya positif. Jadi setiap setiap pihak di sekolah itu harus semuanya berusaha untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Next, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Begitu. Kita lihat ilustrasi pertanyaannya. Ini ada ilustrasi pertanyaan, mengapa kita pakai helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan, berarti peraturan menggunakan helm. Nah, keyakinan itu di atasnya itu. Kenapa kok harus menggunakan helm? Kira-kira jawabannya apa? Biar tidak ditilang. Mengamankan demi keselamatan. Nah, ini keselamatan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi secara umumnya keselamatan ini lebih luas. Kenapa ada peraturan pakai helm? Untuk keselamatan. Kenapa punya peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa kira-kira? Demi kesehatan, juga keselamatan. Nah, ini kesehatan, keselamatan, ini namanya nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak kebajikan, nilai kebajikan universal itu, diantaranya juga profil pelajar Pancasila itu. Next, Ibu, sama ya, kenapa harus memiliki peraturan datang tepat waktu? Itu juga pada saat mengikuti pelatihan, kira-kira kenapa? Kenapa harus datang tepat waktu ketika mengikuti pelatihan? Kenapa? Supaya tidak kena hukum. Lagi, kira-kira nilai kebajikannya apa yang ada di kalimat ini? Disiplin. Iya, menghargai orang lain, menghormati. Kalau kita nggak tepat waktu, itu mengganggu teman kita yang sedang belajar. Tiba-tiba Assalamualaikum tengah pengajaran atau dalam pelatihan sama. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, ini motivasi itu harus datang dari dalam. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang perlu disadarkan itu dari dalamnya. Kalau sudah sadar, oh pakai helm itu untuk keselamatan, maka nggak pakai disuruh, bukan karena untuk biar nggak kena tilang atau biar nggak kena hukuman. Itu sudah ada motivasi dari dalam untuk saya sendiri. Nah, sama murid itu harus diberikan keyakinan ini semua, kesadaran dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan lihat ke layar sebentar. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bagaimana cara-caranya untuk membentuk keyakinan kelas?
bagaimana langkah-langkahnya. Ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau yang perlu disepakati di kelas tersebut, seperti itu. Jadi di sini kita melibatkan anak-anak untuk bersama-sama bercurah pendapat, untuk bersama-sama mengusulkan apa yang kita sepakati di kelas ini, begitu. Jadi ada ditanyakan kepada anak-anak, kelas seperti apa, ruang belajar seperti apa, impianmu, begitu. Sehingga nanti masing-masing kita itu bisa belajar dengan nyaman, dengan aman di kelas kita. Sehingga masing-masing murid boleh untuk bercurah pendapat bagaimana seharusnya kelas yang nyaman bagi mereka untuk belajar. Nah, kemudian poin yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Jadi kita menghormati semua usulan anak-anak berkenaan dengan kelas seperti apa yang membuat mereka nyaman untuk belajar. Kita tuliskan di papan tulis atau di kertas besar seperti itu. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang dalam bentuk positif. Tidak diperbolehkan ada kalimat negatif di dalam kelas itu. Dalam hal belajar harus diberikan kalimat-kalimat yang positif saja. Sebagai contoh kalimat negatif adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat ini kita ganti menjadi kalimat yang positif. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu bisa kita ganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti itu. Kemudian poin yang nomor 4 adalah ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, jadi dari peraturan yang dimunculkan nanti digali bersama-sama nilai kebajikan universal apa atau keyakinan yang apa yang dituju dari peraturan tersebut. Sebagai contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, itu berada dalam satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikannya adalah hormat. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati di keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dari beberapa peraturan yang disampaikan oleh anak-anak children itu kita ambil secara umumnya keyakinannya. Satu payung nilai kebajikan universal yang diambil. Apa sih wastafel itu? Cuci tangan. Kenapa sih kita harus cuci tangan? Biar bersih. Kemudian nomor yang kelima adalah tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah disepakati itu, ditinjau secara bersama-sama. Bersama dengan murid-murid ditinjau kembali dari atas sampai bawah apa keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan poin yang ketujuh adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas agar mudah dipahami, begitu ya. Nah, diharapkan jumlah kalimat yang ada di keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak
agar bisa mudah diingat oleh semua warga kelasnya. Seperti itu. Jadi ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas agar bisa diterapkan di kelas kita untuk mendapatkan proses belajar yang nyaman dan aman sesuai dengan yang mereka mau. Seperti itu. Nah, yang mana antara poin yang A dan yang B ini merupakan keyakinan kelas? Coba kita lihat sebentar di slide. Ada dua gambar di situ, nggih. Nah, ini kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kira-kira ini peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas kah? Atau peraturan kelas kah? Peraturan. Coba kita perkecil lagi, Bu, kita lihat yang sebelahnya. Nah, yang di B kita lihat, poin yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Yang poin C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kira-kira peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan. Nah, jadi bisa kita rasakan perbedaannya ya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Lebih universal, ada nilai kebajikan itu. Yang poin yang A, guru dan murid saling menyayangi, ini ada nilai kebajikannya, kasih sayang. Kemudian yang poin yang kedua, semangat dalam belajar. Dan poin yang ketiga ada kepedulian. Seperti itu. Next slide. Nah, ini kira-kira ini ada kolom ini. Poin yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan universal apa yang ada? Kejujuran, disiplin, apalagi mengembalikan ke tempatnya, tanggung jawab. Oke, next. Dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Oke, next. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya? Menyayangi teman. Keselamatan juga termasuk. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, antri ya. Oke, menggunakan masker. Kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Kita slide selanjutnya, Ibu. Oke, nah, benar sekali. Oke, sudah dijawab benar semua sama Bapak Ibu guru hebat. Next. Pinter-pinter muridnya. Iya. Oh, ini sudah masuk di hukuman dan konsekuensi. Jadi nanti akan lebih jauh dijelaskan oleh Ibu Nurul berkenaan dengan 5 posisi kontrol guru, begitu. Cuman ini ada sedikit saja berkenaan dengan hukuman dan penghargaan, bahwa hukuman dan penghargaan itu bisa berpengaruh negatif terhadap anak. Kira-kira kalau ada kalimat mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan kalau konsekuensi. Kalau hukuman, kalau hukuman itu menyakit, begitu ya, tidak ada pelajaran, jadinya ada dendam, ada pengaruh negatif kalau hukuman. Wah, next, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker.
Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol? Konsekuensi. Minta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena pakai sepatu tidak berwarna hitam? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, tergantung kesepakatan. Oke, next, lari mengelilingi lapangan sudah tadi ya. Oke, kita lihat Ibu. Nah, ini jawabannya sudah benar semuanya Bapak Ibu. Oh, ini termasuk hukuman ya. Disuruh mengenakan untuk menggunakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Tidak mengenakan sepatu itu kata tidak kurang kata tidaknya. Jadi harus kita munculkan keyakinan kelas dulu kepada anak-anak sehingga muncul kesadaran dari dirinya tentang apa yang diyakini bersama-sama, apa yang menjadi nilai kebajikan yang harus diterapkan di kelas, begitu. Nah, ini diantaranya salah satu poin agar kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi mereka paham bahwa harus ada kepedulian, harus ada rasa menghormati orang lain dan lain sebagainya. Barangkali itu dari saya, monggo dilanjutkan sama Bu Nurul. Kasih aplaus dulu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih Bu Naya boleh gabung dengan saya di sini ya. Masih semangat Bapak Ibu? Nanti bekalnya dibuka lagi ya. Oke, Bu Naya, saatnya mungkin ada closing dari kita ya Pak Kustiono. Terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bu Naya ada closing statement buat teman-teman? Terima kasih Bu Nurul. Barusan tadi diingatkan kembali oleh Bu Nurul berkenaan dengan 5 posisi kontrol guru, begitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada motivasi yang munculnya dari eksternal, ada juga yang dari internal. Nah, kita berharapnya karena murid itu adalah pusat belajar sebagai subjek, maka kalau bisa yang kita munculkan adalah motivasi internal mereka, begitu. Jadi dari 5 posisi kontrol itu yang paling baik, yang paling harus bisa ditekankan agar bisa memunculkan motivasi intrinsik adalah manajer. Banyak Bu yang menyukai manajer ya. Manajer itu kalau di saya baca itu yang harus diperankan oleh seorang kepala sekolah. Berarti di sini semuanya calon kepala sekolah. Oke, terima kasih Bu Naya untuk dari saya. Kalau tadi saya berpantun ya Pak ya, saya mau berpantun lagi sedikit nih ya. Ibu Susi membeli roti. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dari kami berdua. Mudah-mudahan sedikit yang kami sharingkan ini membawa manfaat buat kita semuanya, berkah buat pendidikan di SMA Mojosari, pendidikan di Indonesia. Salam Merdeka Belajar, boleh gambaran? Salam Merdeka Belajar. Oke, kita sesi foto bersama. Terima kasih. Oh lagi. Iya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah setelah saya mendapatkan materi pengimbasan modul 1.4 ini, alhamdulillah saya akan banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya nanti akan saya imbaskan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Alhamdulillah, saya selaku Wakil Humas mewakili SMA Mojosari mengucapkan selamat bahwa kita masih ada yang mewakili untuk pengibasan kurikulum merdeka. Mau nggak mau butuh guru-guru yang ideal, maka itu salah satunya guru-guru penggerak butuh yang ada di SMA Mojosari. Maka itu selamat untuk ibu-ibu yang masuk dalam calon guru penggerak. Semoga apa yang ibu inginkan tercapai dan kami SMA Mojosari mendapatkan keuntungan yang lebih baik untuk anak-anak di masa yang akan datang.
Terima kasih saya sampaikan pada Bu Lailatul Nurul Hasanah SPD MPD dan Ibu Inayatul Izzah SPD selaku pengimbas dari calon guru penggerak. Semoga hasil pengimbasan ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya guru SMA Negeri 1 Mojosari, calon guru penggerak semuanya juga, dan terutama pada kegiatan Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Mojosari. Semangat untuk Ibu Nurul dan Ibu Ina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Belajar, siap. Budaya positif. Yes. Mantap.